La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah. Dan manusia kedua kaki mereka tidak bergerak. Kapayun pasadak-sadek, kapengker pasadak-sadek, kagigir tos pinu, kagigir kiri tos pinu. Nutiasangan ngadeg ngantosan antrian dipanggil ku Allah. Allah akan memberikan melalui malaikat 4 pertanyaan. Di antara pertanyaan yang pertama adalah an umurihi fima afnah. Antrian engke dibangkitkan ku Allah. Umur, Pak. Urang tos hadir di dunia umur dianggo naon. Hati-hati sekarang kita bisa hadir di masjid ini. Karena pada hari ini yang bersamaan ketika kita keluar dari masjid, setan iblis sudah membimbing mendampingi kita untuk berbuat maksiat. Jangan sampai pada hari ini kita beriman, sore kita kufur, begitu. Ini harus hati-hati. Tentang umur, tos dianggo naon umur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Manusia mengalami kematian sampai semua proses itu dijalani sampai dikuburkannya, maka harus dipahami bahwa setelah dikuburkan itu, maka seringkali kita menyampaikan istaghfiru li akhikum. Mohon ampun kepada Allah atas si fulan yang meninggal dunia ini. Karena sebentar lagi Allah akan mengutus malaikat untuk memberikan pertanyaan. Nah, ini adalah kalimat-kalimat tarbiyah bagi kita. Bahwa ternyata sehebat, setinggi apapun, sekaya apapun jabatan, bahwa orang yang dikubur akan ditinggalkan oleh keluarganya. Yang berbekas adalah amal soleh dan doa-doa dari orang yang hidup. Kita doakan, kewajiban kita. Makanya kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum, doakan. Supaya si fulan ini di hari pertama dia dikubur, dia akan mendapatkan beberapa pertanyaan dari malaikat. Kita mohonkan ampun kepada Allah dan kita mohon berikan kekuatan kepada Allah agar si fulan mampu diberikan ketetapan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Tos di alam kubur, alam barzah. Setelah itu kemudian, setelah melewati alam kubur, manusia semuanya dimatikan oleh Allah dan akan dibangkitkan oleh Allah. Dan disebut dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah satu hari di mana manusia menunggu masa-masa mizan dan hisab. Ditimbang berat amal solehna. Dan di saat itu dalam satu riwayat, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an umurihi fi ma'afnah. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di satu padang yang luas dari manusia pertama zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Kalau hari ini konon di dunia ada 7 miliar penduduk, 8 miliar, duka sebaraha ratus miliar dimulai Nabi Adam duka akhir zaman dikumpulkan ke Allah di satu padang yang luas. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah. Dan manusia kedua kaki mereka tidak bergerak. Kapayun pasadak-sadek, kapengker pasadak-sadek, kagigir tos pinu, kagigir kiri tos pinu. Nutiasangan ngadeg ngantosan antrian dipanggil ku Allah. Allah akan memberikan melalui malaikat 4 pertanyaan. Di antara pertanyaan yang pertama adalah an umurihi fima afnah. Antrian engke dibangkitkan ku Allah. Umur, Pak. Urang tos hadir di dunia umur dianggo naon. Hati-hati sekarang kita bisa hadir di masjid ini. Karena pada hari ini yang bersamaan ketika kita keluar dari masjid,
Setan, iblis sudah membimbing, mendampingi kita untuk berbuat maksiat. Jangan sampai pada hari ini kita beriman, sore kita kufur, begitu. Ini harus hati-hati. Tentang umur, tos dianggo-naon umur. Mangga introspeksi, abi teu tiasa ngawaler. Bapa nu tiasa ngawaler. Aduh, cenapa abdi mah ti alit menuju ka ayeuna 50 tahun. Tara sholat, alhamdulillah di 50 tahun ti abdi bade taubatan nasuha ka Allah. Sok mangga. Sesa umur itu manfaatkan dan minta ampun kepada Allah. Tidak sedikit orang yang banyak maksiatnya, tetapi oleh Allah karena kehusuan dalam ibadah di masa hayatnya, dia menjadi husnul khotimah. Kan iya nu indah dalam kehidupan. Umur mata urang sami-sami. Mumpung Allah ayeuna memberikan kesempatan umur ka urang. Dina masalah mengisi umur tercukup sholat berjamaah hungkul, Pak. Semua aktivitas 24 jam orang harus dihadirkan Allah dalam kehidupan itu. Dina dagang, dina pekerjaan, dina aktivitas semua. Nah, eta umur. Yang kedua, an ilmi fi mafa'ala. Tentang ilmu. Mami bapak ayeuna tiap hari ngaos, baik ngaos di masjid atau ngaos di bumi baca kitab. Aya ilmu. Allah akan bertanya, satu, kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, setelah ilmu didapat, bagaimana amal. Ngamalkan ilmu, tepa akan ditaros. Orang dituntut untuk menuntut ilmu, dan setelah mendapatkan ilmu, kita dituntut. Mana amalna? Jadi ilmu teh kudu diamalkan. Kalau Bapak hari ini ahli pengajian, minimal setiap hari Ahad, maka akan dituntut oleh Allah, diantaranya adalah sejauh mana mengamalkan. Minimalnya apa? Minimal barusan diajarkan, kalau ada yang sakit, tengok Pak, eta ajarkan ilmu. Sakit, akhirnya gering, iya, kayak gampang, sore, we. Padahal kita ada waktu. Padahal menurut ajaran Nabi, segera. Nah, ini minimal ilmu yang kita dapat hari ini. Kalau mendengar ada saudara, sanak saudara yang sakit, segera. Kita untuk itu kan ilmu. Allah akan nanya ilmu. Berat Pak nanyakan ilmu. Hari ini kita mengarahkan anak kita untuk hafal Quran, tapi setelah dia menginjak tamyiz, balik tamyiz, dia akan dituntut. Karena dia mukallaf, akan dituntut. Antum sudah hafal 10 juz. Mana amalna dari 10 juz? Awas Pak. Kita wajib untuk menghafal Al-Quran dan kita wajib untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi orang yang hari ini hafal juz 30 juz, itu luar biasa dapat kebaikan dari Allah. Tapi juga dapat tuntutan dari Allah. Mana? Dari yang tos hafal 30 juz teh. Kalau kita mampu untuk menjalankan, mengamalkan, itu ini luar biasa. Kebaikan-kebaikan dari Allah. Yang ketiga, di padang mahsyar setelah kematian dibangkitkan, Allah akan bertanya, man malin, wama, tentang an mali, min aina iktasabah, tentang harta. Dari mana engkau mendapatkan harta? Awas Pak, kendaraan, bangunan rumah ini, ladang, aset-aset kita yang dimanapun itu Allah menanyakan, di mana anjeun kenging aset itu? Apakah dari harta yang haram, apakah dari harta yang halal? Nasihat para ulama, kalau kita yakin bahwa aset kita diantaranya didapat dengan harta yang haram, segera lebur. Kalau ulama kontemporer, segera lebur ke aset ke kegiatan-kegiatan sosial. Itu akan menggurita Pak. Bakal ngiket kurang, ngabelit ke urang Pak. Hati-hati Pak. Tapi kalau harta itu kemudian kita yakin dengan harta yang halal, itu jaga. Karena itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Ini masalah harta Pak. Tong dikira. Mentak oge jadi pegawai mungkin dalam posisi aman ya. Kalau di tempat kerjanya tidak ada peluang untuk manipulasi. Tapi kebayang kalau kita bekerja ada peluang. Yang dagang, itu harus hati-hati. Dagang dari pagi sampai siang, jujur. Pas di akhir dagangan, ngaladangan, pelit. Ngurangan timbangan, awas.
tercampurlah harta itu dengan harta yang haram, kan begitu. Ini hati-hati. Kalau kita sudah mengklaim harta itu didapat dengan harta yang halal, maka Allah akan menanyakan, wa ma anfaqo, di mana tah harta, kamana harta cek antum halal teh ngabalanja keunana. Nah, awas Pak, harta yang kita klaim itu harta yang halal, maka Allah pun akan menuntut kamana ngabalanja keunana. Tos dikaluarkeun akan zakat, infak dan sodakohna. Di antara kan infak sodakoh teh membersihkan harta. Atau belanja, bisa jadi harta itu harta yang halal, tetapi kita membelanjakan untuk hal yang haram. Dan yang terakhir adalah anjismi fi ma'abna. Badan kita di padang mahsyar bakal ditaros ku Allah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Telinga semuanya akan menyampaikan pendapatnya. Mata akan menyampaikan pendapatnya. Bibir akan menyampaikan pendapatnya, tangan dan kaki. Kebayangku Bapak ketika di padang mahsyar, ya Allah, alhamdulillah abdi mah sampean sok dianggo ti bumi teh ka masjid salat berjamaah. Ti bumi teh ka masjid atau ka majlis taklim. Ti bumi teh nganggo perjalanan untuk bekerja. Makanya kalau di dalam syariat kita, setiap kita akan melakukan aktivitas itu innamal a'malu binniyati sanes kanggo ibadah wae. Bapak bekerja menafkahi keluarga itu ibadah. Makanya di situ, ya Allah, berikanlah keberkahan, saya sekarang akan berangkat bekerja. Kan begitu sederhananya. Itu ibadah, Pak. Dan itu nanti kaki Bapak berjalan, bagaimana kertek hati, bagaimana semuanya. Nah, ini adalah hal-hal yang nanti di padang mahsyar itu semua akan diangkat pertanggungjawaban. Aya CCTV na Pak, moal tiasa ngabohong. Urang man tiasa kieu. Oh, nya tuh kapungkur teh aya nu meser sakilo dikurangan sakedik. Oh, nya tuh gitu. Mizan nanti yang akan berbicara. Kamana ya urang teh gitu. Apakah kebaikan, amal soleh atau keburukan? Nanti diperhitungkan hisab. Nah ini. Tapi Simkuring menyampaikan bahwa ieu teh merupakan kerteg Simkuring kamari menghadapi pun Bapak mugia urang ge bakal menghadapi kematian. Sok aya urang sasarengan, siapkeun langkah kahirupan urang nu ayeuna ku Allah dikasih umur ieu, urang diisi ulah dilale-lale Pak. Simkuring nuju kamari karasan ka Kiara Pedes. Da Kiara Pedes mah teu aya balong Pak. Benten sareng orang Purwakarta. Tapi ku abdi ditaros eta bapak-bapak ngeureuyeuh nguseup teh gajah ti luhur Pak. Teu nyangki eta abdi. Ceuk abdi teh geuning lain orang Purwakarta. Abdi kan linggih kawitna di Bojong Kampung Baru. Biasa Pak, sekitar tos subuh teh. Alhamdulillah hari salatna mah berjamaah di masjid. Aya nu berjamaahnya, anu teu salat ge aya. Nyarandak ieu Pak naon jejer. Siga bade perang mujahidin teh Afgan Pak, ngangol motor garagah sareng bekal. Oh, da Kiara Pedes mah teh aya balong, meureun moal nguseup. Nah, geuning asal lebih etaan orang Kiara Pedes Pak. Nya hartosna kanu nguseup mah teu di mana. Sanes larang ku nguseup nah. Coba ku Bapak pertimbangkeun, nguseup ti pagi dugi ka sonten. Dugi ka sonten Pak. Da moal nguseup 2 jam, nguseup angkat jam 7, jam 8 uih teu aya Pak. Sonten judulna oge. Maksud abdi, kalau kita kemudian introspeksi dengan umur, coba sok makap, jujur weh. Ya Allah, ya teh waktu teh banyak terbuang ku nguseup Pak. Sanes nguseup tidak boleh, jadi haram sanes. Tapi coba introspeksi. Isi waktu itu dengan hal-hal yang lebih. Aya apa nu nguseup sampai murojaah, mengulang-ulang ayat, suga nu nguseup teh nyana Quran Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atuh Pak umbul-umbul kumpul teh moal katingali Pak. Kartosna urang sami-sami kenging menjalankan hobi kanu manuk ulah lalai Pak intina mah. Hobi sasapedahan sok mangga goes olahraga ulah lalai. Sasapedahan ti pagi dugi ka son. Ka mana sapedahan? Ka Padalarang cenah. Terus ka Lembang ka ditu.
Ai salat kumaha? Nya tarik salat teh hilapnya nak sarung da acok sakieu ka masjid aya sarung terus kumaha? Lewat hari tama salat teh pas mulai. Demi hobi, gitu. Hati-hatilah. Maksa nama abdi teu ngalarang itu ieu ngan karesep ulah sampai melalaikan orang. Ieu waktu teh Pak, nyaah lah. Karena Allah mah geuning sapertos tadi bakal siap nanyi ka urang. Semua. Eta anu ka sampaikeun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngampuni kadosa urang sadaya anu aya di dieu masih keneh jeneng, mudah-mudahan urang menjadi akhir hayat urang menjadi orang-orang kelompok yang ditakdirkan menjadi kelompok yang meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah. Bagi saudara kita, orang tua yang sudah meninggal, kita hanya berdoa, mudah-mudahan menjadi ahlul jannah dengan amal solehnya. Tak lupa kita tetap mendoakan mereka. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.